Hai sahabat Gria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Selamat siang Pak Guru, apakah saya mengganggu? Ada apa Vito? Kenapa kamu belum pulang nak? Ada hal yang ingin aku tanyakan Pak. Duduklah nak, apa yang ingin kamu tanyakan? Begini Pak Guru, tadi aku sempat membaca buku di perpustakaan mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Aku belum begitu paham dengan penjelasan di buku, Pak. Wah, rasa ingin tahumu cukup besar, Vito. Itu bagus, nak. Sekarang Bapak akan jelaskan kepadamu. Kamu tahu kan, Vito, bahwa Indonesia memiliki berbagai keragaman kondisi geografis? Iya, Pak. Banyak sekali kenampakan alam atau bentang alam di Indonesia. Nah, perhatikan baik-baik Vito. Sebelum mengetahui pengaruh keadaan geografis terhadap kehidupan ekonomi, kamu harus tahu bahwa keragaman alam yang berbeda tentu membuat potensi dan hasil alam yang berbeda pula. Maksudnya bagaimana Pak? Perhatikan gambar di TV ini nak. Tahukah kamu tempat pada kedua gambar ini? Gambar 1 adalah di laut, sedangkan gambar 2 adalah perkebunan, Pak. Tepat sekali, nak. Tentu kamu tahu bahwa hasil alam di daerah laut berbeda dengan hasil alam di daerah perkebunan. Iya, Pak Guru. Di daerah pantai atau laut menghasilkan berbagai macam ikan, sedangkan di perkebunan menghasilkan berbagai macam buah dan sayur. Nah, karena perbedaan itulah maka kegiatan ekonomi masyarakat berbeda-beda sesuai dengan keadaan geografisnya. Kegiatan ekonomi, apa itu Pak? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dalam bahasa yang mudah bisa dikatakan kegiatan ekonomi adalah jenis pekerjaan. Aha, aku mulai paham Pak. Dengan keadaan geografis yang berbeda, hasil alamnya pun berbeda. Hasil alam yang berbeda membuat pekerjaan orang di suatu daerah juga berbeda pula. Apakah benar seperti itu, Pak? Benar sekali apa yang kamu katakan, Vito. Bisakah kamu sebutkan jenis pekerjaan yang ada pada kedua tempat ini, nak? Kalau di daerah perkebunan, banyak orang bekerja sebagai petani sayur dan buah. Kalau di daerah pantai atau laut, masyarakat bekerja sebagai nelayan. Luar biasa. Nampaknya kamu mulai memahami pengaruh keadaan geografis terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, Vito. Iya, Pak Guru. Terima kasih atas penjelasan yang Bapak berikan. Untuk menambah pemahamanmu, nanti kalau di rumah coba kamu kumpulkan informasi tentang berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut dan sumber daya alam pada daerah lainnya ya nak. Baiklah Pak Guru, terima kasih. Aku sudah minta izin ayah akan menemui Mbah Prapto. Aku penasaran ingin mencari tahu berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Pasti Mbah Prapto bisa membantuku. Ayahmu sudah menelepon dan memberitahu maksud kedatanganmu, Vito. Sekarang Mbah akan membantumu. Bersiaplah di mesin waktu, nak. Lakukan petualangan dan kumpulkan informasi yang kamu butuhkan. Terima kasih Mbah Prapto. Hati-hati, Vito. Sampai bertemu lagi. Sampai nanti Mbah Prapto. Hai teman-teman, tahukah kalian sekarang saya berada di mana? Tepat sekali, saya berada di kampung nelayan. Masyarakat sekitar pantai ini kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Mereka menggunakan kapal-kapal ini untuk mencari ikan di laut.
Saya akan mengamati kehidupan ekonomi masyarakat yang lainnya. Ayo terus ikuti petualanganku, teman-teman. Wah, ternyata di sekitar pantai wisata banyak masyarakat yang bekerja sebagai penjual cenderamata yang berhubungan dengan pantai, teman-teman. Lihatlah berbagai produk yang dijual ini. Sangat menarik ya teman-teman. Sekarang ayo kita lanjutkan petualangan kita. Tempat ini masih di sekitar pantai wisata, teman-teman. Masyarakat di sini banyak yang bekerja dengan menyewakan perahu dan alat permainan air. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai pemandu wisata, penjual makanan, dan jasa penginapan, teman-teman. Kita lanjut ya, teman-teman. Tahukah kalian sekarang saya berada di mana? Saya berada di pelabuhan, teman-teman. Banyak jenis pekerjaan dan sektor usaha yang dilakukan di sekitar pelabuhan ini. Misalnya, jasa pengiriman barang peti kemas, operator mesin di pelabuhan, penjaga tiket, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Semakin menarik bukan? Ayo kita lanjutkan petualangan kita. Nah, kalau sekarang saya berada di area pertambangan minyak lepas pantai. Orang-orang bekerja di sini untuk melakukan penambangan minyak yang diambil melalui anjungan migas yang terlihat di belakang saya itu, teman-teman. Wah, ternyata banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut ya, teman-teman. Sekarang saatnya saya kembali. Hari ini merupakan hari yang berkesan bagiku. Wah, anak ayah terlihat senang sekali. Ada apa, Vito? Tentu saja, Ayah. Tadi siang aku melakukan petualangan dengan mesin waktu untuk mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Oh ya, pantas saja dari tadi senyum-senyum sendiri. Pasti sangat menyenangkan. Iya ya, aku jadi tahu kalau keadaan geografis Indonesia ternyata mempengaruhi kehidupan ekonomi berkaitan dengan jenis pekerjaan masyarakat. Bukan itu saja, Nak. Keadaan geografis Indonesia sebagai negara maritim juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Maksudnya bagaimana ya? Begini, Vito, tentu kamu tahu bahwa posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Iya ya, aku tahu. Lalu, apa pengaruhnya dengan kehidupan sosial? Nah, perhatikan Vito, banyaknya pedagang dari berbagai negara yang melewati, mampir, atau menetap di Indonesia turut membawa adat budaya negaranya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa akan berbaur, bercampur, dan bahkan melebur dengan adat budaya Indonesia. Hal itulah yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Jadi kalau begitu banyak dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut. Apakah benar begitu ya? Benar sekali, Vito. Dampak terhadap kehidupan sosial bisa berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Selain itu, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat,
terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang kelima adalah terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wah, ternyata banyak dampak positifnya ya. Tapi dampak negatifnya juga sulit kita hindari. Kita masih sulit untuk mencegah berbagai budaya dan kebiasaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita ya. Selain itu, terkadang pengaruh sosial dari luar juga dapat menggerus dan merusak persatuan negara ini ya. Nah, disinilah nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan, Vito, khususnya sila persatuan Indonesia dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita semua harus memandang bahwa perbedaan yang ada di Indonesia bukanlah sebagai pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dan yang lain bisa saling melengkapi.